Terima kasih. Nama saya Ibu Mul, saya Ketua Kelompok PKK RT 2 depan jalanan. Di sini yang saya pertanyakan, bapak-bapak ini semuanya dari Dapil, Bekasi, Depok. Yang ya, Kota Bekasi, Kota Depok. Yang saya harapkan, saya mah lulusan SD ya, nggak ngerti itu yang realistis yang seperti itu saya nggak ngerti. Yang penting saya minta satu kemudahan dalam menjalankan apa namanya dari bawah. Kalau kita mah pemerintahan dari bawah, jangan sampai pemerintahan ini kita dikatakan seperti ular, buntutnya pendek, tengahnya gede, bapak malahnya kecil lagi, gitu kayak seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Yang saya pertanyakan adalah apa yang akan Bapak lakukan untuk mensejahterakan khususnya Kota Depok yang sekarang ini, yang saya rasakan sekarang pemerintahan sekarang ini agak sulit gitu. Lama-lama baru-baru sih enak karena saya rasakan sendiri. Saya ini orang yang mana yang baik pasti saya dukung seperti itu. Sekarang saya harapkan bapak-bapak ini bisa menunjang fasilitas yang ada khususnya warga Kukusan di sekitar sini dengan adanya UI biar semuanya sejahtera. Apa yang akan Bapak lakukan untuk orang-orang bawah seperti kami? Baik, terima kasih Bu. Dengan Ibu Mul. Ibu Mul di sini dulu ya. Nanti ada waktu 1 menit untuk menanggapi. Silahkan kepada kasih kursi satu deh biar lebih seru. Buat yang nanya. Nah, biar yang nanya juga bisa. Silakan Bu, duduk Bu. Bapak-bapak sekalian sudah dapat ya Pak pertanyaannya? Silakan Bu, mic-nya bisa dioper ke Pak Edi. Silakan 2 menit masing-masing dipersilahkan. Ya, mohon maaf ya, saya duduk di atas ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada? Jika 560 anggota dewan yang kerja benar, nggak usah deh janji-janji palsu deh ya. Janji pegawai negeri naik gajinya tiap bulan, gaji PNS naik tiap 3 bulan, tiap bulan nggak usah deh ya. Capek yang gitu-gitu. Kalau 560 anggota dewan yang kerja benar, Pak, khususnya sektor migas ini dikelola dengan benar. Anak baru lahir 20 juta gajinya sebulan. Kita baru bongkar SKK migasnya udah kayak begitu kan? Nah, yang aneh Bu Mul, masa negara agraris kedelai impor, beras kita impor, garam kita impor, kan keterlaluan. Atau Bang Haji bilang terlalu. Calon presidennya Pak ya? Iya, terlalu. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa semua itu terjadi? Karena selama ini ya kita memilih wakil-wakil rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita yang nggak qualified. Contoh Depok misal, ya infrastruktur kagak ada, balai latihan kerja kagak ada, kesenjangan gap antara si kaya dan si miskinnya tinggi, tingkat kerawanan sosialnya mulai tinggi. Kenapa? Masa APBD yang cuma 2 triliun bisa-bisanya ada silpa lagi, selisih lebih pengelolaan anggaran, kan keterlaluan. Interchange antar kota, antar kecamatan nggak ada, bisa-bisanya silpa, kan kelewatan. Bekasi kita ambil contoh, coba cari orang dagang di atas jam 11 di Bekasi, kagak ada. Kenapa? Tingkat kerawanan sosialnya tinggi banget. Apalagi sekarang ada perumahan mewah, mall mewah, sementara masyarakat miskin dan papa makin banyak di Bekasi, makin serem Bekasi. Ya, habis waktunya Pak. Ya. Silakan dioper ke Pak Anggawira. Oke Bu Mul, mungkin sekaligus juga kita sharing juga ya. Pada teman-teman ini juga banyak pertanyaan seperti kalau kita datang ke masyarakat Bu Mul, pasti rata-rata masalah apa konkretnya nih yang bisa diberikan anggota DPR RI. Tapi juga kita sebagai anggota DPR tentunya punya tugas untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi anggota DPR seperti yang ada sekarang ini. Tapi tentunya selain 3 tugas pokok anggota DPR dalam fungsi pembuatan undang-undang, budgeting dan pengawasan, tentunya juga kita menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Nah, saya kemarin dalam proses campaign ini mengusulkan beberapa hal ke pemerintah Kota Depok khususnya. Pertama itu kita bagaimana kalau di Depok ini kita ada suatu perda dalam pengaturan CSR.
Itu kan banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang punya dana-dana social responsibility, tapi penerapannya tidak langsung kepada masyarakat. Lebih banyaknya itu, Bang Edi, di Bekasi itu kita amati dana-dana itu hanya untuk sumbangan-sumbangan ormas dan lain sebagainya. Padahal dana-dana tersebut bisa dikelola secara efektif dan efisien untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di masyarakat. Kemarin juga kita sempat, saya bekerja sama juga dengan pemilih muda.com, kita mengadakan suatu lomba isei. Itu banyak masukan dari teman-teman, dan pemenang satunya dari UI itu membuat gagasan membangun kota Depok dan kota Bekasi dengan bonus demografi. Nah, kita lihat kan bonus demografi di Depok ini luar biasa, ada lahirnya kreativitas anak muda. Nah, ini harus dikembangkan secara optimal untuk menumbuh kembangkan ekonomi di bawah, sehingga bisa jadi terjadi pemerataan. Kalau nggak ada pertumbuhan usaha dan lain sebagainya, ya ekonomi atau penyerapan lapangan kerja juga nggak ada, seperti yang terjadi juga di kota Bekasi kan, banyak kerawanan sosial dan lain sebagainya. Di satu sisi kita lihat banyak hunian-hunian mewah, mal-mal baru tumbuh besar gitu, tapi yang kita lihat juga banyak pemukiman. Terima kasih. Lanjut ke Pak Hari. DPR itu tugasnya kebijakan umum, ya. Tapi karena permintaan masyarakat, kalau kita turun, kalau kita reses, kalau kita sosialisasi, Pak perbaikan jalan, Pak itu segala macam, saya akan memperjuangkan program aspirasi. Sekaitan dengan Bapak tadi mengatakan badan anggaran dibubarkan, saya pikir kalau badan anggaran dibubarkan, biarkan program aspirasi melekat pada anggota DPR, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Jadi ketika kita kembali ke dapil, Pak Edi Faisal, saya semuanya kembali, kita bisa merespon apa yang maksud Ibu. Saya mengusulkan 15M satu anggota dewan, bukan kita pegang uangnya, uang tetap di pemerintah, kita hanya mengakses. Hei pemerintah wali kota, betul ini jalan pusat, ini, yang sifatnya crash program, itu baru beres. Kalau enggak DPR cuma ngomong doang, apa? Masyarakat butuhnya bukan itu. Perbaikan jalan bagaimana Pak? Kukusan ini bisa diperbaikan, apa jembatannya rusak, itu harus dengan program aspirasi. Tanpa itu nggak bisa. Yang sekarang punya DPRD 2, DPRD 1, yang sekarang dipersoalkan bansos segala macam. Karena dia pegang bawa anggaran, kita nggak usah bawa anggaran, tapi kita bisa mengakses pada wali kota, gubernur, keluarkan itu karena tempat saya banjir, 1 miliar keluarkan, itu baru bisa Bu. Kalau nggak bisa. Sampai kapanpun DPR ini ada, kalau nggak punya program aspirasi yang konkret buat dapilnya, percuma. Kenapa DPRD 2 bisa, DPR 1 bisa? DPR kerja juga. Kalau mau dibubarkan semua bansos, tapi program aspirasi yang kita punya. Terima kasih. Belum waktu tapi saya sudah menjawab. Ada 2 kemungkinan. Udah selesai jawab, udah nggak tahu mau jawab apa Pak. Memang itu kuncinya, kata kuncinya itu. Moderator jangan berpihak. Kata kuncinya program aspirasi. Saya sedang menyusun undang-undang MP3 dalam pansus. Insya Allah ini berhasil. Tolong jangan di judicial review ya. Amin. Ya, kita lanjut ke Bu April ini. Baik, dengan Ibu Mul ya Bu ya. Ibu kebetulan ketua PKK. Oh, ketua RT, tapi Ibu juga masuk dalam PKK? Ya, baik. Ibu menanyakan tentang bagaimana mensejahterakan untuk di wilayah Ibu, mungkin tidak ya, khususnya untuk di wilayah Depok pada umumnya. Baik. Sebenarnya kunci di sini adalah bagaimana kita kaum perempuan untuk memperdayakan perempuan sendiri. Di mana perempuan itu bisa menambahkan income, sehingga meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Melalui PKK, nanti akan mungkin kita dalam saya duduk di anggota dewan, saya akan membuat aturan atau mungkin yang berpihak kepada perempuan, di mana perempuan mendapatkan lebih banyak perhatian. Di antaranya misalnya dari lini yang terkecil itu PKK Posyandu. Bagaimana kita memberikan pelatihan, penyuluhan untuk agar perempuan itu bisa berdikari untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Jadi perempuan-perempuan sekarang ya ibu-ibu, jangan kita berpacu pada minta sama suami. Jadi paling tidak bagaimana kita mensejahterakan hidup kita dahulu, baru di lingkungan masyarakat. Dengan makin banyak perempuan yang berdikari ya Bu, ya mungkin dengan kita memberikan pelatihan seperti membuat kerajinan tangan, nanti kita adakan pameran supaya menambah income mereka, supaya menjadikan ibu-ibu tuh merasa lebih berguna. Perempuan merasa lebih berguna Ibu, sehingga menambah pendapatan, sehingga meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Dan tingkat PKK itu kenapa mesti diaktifkan Bu? Mungkin di sana ada simpan pinjam itu bisa digunakan untuk anggotanya ya Bu. Nah dananya dari mana? Kita bisa manfaatkan dari lingkungan PKK itu sendiri. Kurang lebih PKK kami sangat aktif.
Oh, sangat aktif, berarti sudah ada simpan pinjam ya, Bu? Kalau simpan pinjam tidak, karena sering tidak berjalan. Oh, begitu. Iya, minjemnya doang kagak bayar-bayar. Oh. Bayarnya tempo ya, Bu ya? Tempo ingat, tempo Kalau lupa. bisa bayar terus, jangan minjem-minjem. Oh gitu ya, Bu ya. Ya, jadi memaksimalkan bagaimana caranya memaksimalkan kemampuan yang ada pada perempuan. Jadi di RT sini lebih banyak yang minjem daripada balikin pinjamannya, Bu ya? Waduh. Lanjut ke Pak Marbawi. Gini Bu, tadi saya sudah sampaikan. Yang punya penduduk sama wilayah itu pemerintah. Kalau di sini tuh pemerintah Kota Depok sama pemerintah Kota Bekasi. Nah, yang punya hak untuk berbelanja itu juga pemerintah. Jadi DPR ini tidak punya hak untuk belanja, tidak punya penduduk, juga nggak punya wilayah. Jadi saya tadi diskusi sama Pak Harhan, ide beliau ini bagus. Saya tadi bilang, kalau abang yang terpilih, biar saya ikut membantunya mempercepat itu. Saya bilang di Kota Depok Bekasi. Maksud saya begini, memang kekhawatiran Pak Edi itu kan ini ada uang APBD nggak habis, itu memang sesuatu yang serius itu. Uang cuma 2 triliun kok nggak habis, itu kemana? Tadi belanja pegawainya berapa, belanja barang berapa, belanja itu bukan urusan DPR. Oleh karena itu mekanisme yang harus dilakukan itu gini, uang itu kan ada di APBN, di langit sana Bu uangnya, diturun ke pemerintah. Ketika turun, DPR nggak tahu apa-apa lagi. Oleh karena itu memang ada alokasi di sana itu, apapun namanya, saya setuju, apa aspirasi apa namanya di Pemda itu, yang bisa kita bukan cuma akses, kita bisa paksa Pak Pemkot dalam hal ini Pak Wali Kota, yuk jangan pakai uang ini sembarangan, karena kami sudah bicara di DPR, sudah janji sama konstituen di sini. Kalau memang bangun di Sawangan, jangan bangun di kalau memang bangun di Kukusan jangan di Pondok Cina. Gitu. Itu persoalan di situ. Itu satu. Yang kedua, gini, pemerintah kita itu masyarakat kita itu daya tahannya tinggi kan? Ya Bu ya. Masyarakat kita itu kan daya tahannya tinggi. Asal sebenarnya satu, dikasih infrastruktur yang baik, udah selesai. Coba kita ke Kemiri Muka. Ada yang sering belanja Kemiri Muka kan? Sudah berapa tahun dari dulu pasarnya nggak dibenerin. Jadi menurut saya ya, dari berbagai contoh-contoh itu, asal infrastrukturnya minimal itu bagus, masyarakat udah cukup. Habis waktunya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Kita kasih untuk menyampaikan jawaban kritis terhadap apa yang disampaikan oleh caleg-caleg depan kita. Silakan Bu. Kalau di sini saya mengharapkan sekali, saya sih yang penting di pemerintahan kota jangan dipersulit untuk pembuatan Jamkesmas, Jamkesda seperti itu. Dan sampai sekarang ini yang namanya BPJS yang saya rasain, maaf ya, yang saya rasain itu BPJS pas saya sering-sering ngurus seperti itu apa ya, birokrasinya nggak simpel gitu. Saya pengen birokrasinya itu lebih dipermudah, jangan mempersulit orang-orang kecil seperti itu. Untuk anggaran atau banggar mau dibubarkan atau tidak itu bukan urusan kita, karena urusan bapak-bapak sekalian. Yang saya tahu di Kota Depok, kalau nggak salah, saya cuma lulusan SD ya Pak ya, jadi kagak ngerti. Itu misalnya dana turun buat aspirasi masyarakat seperti pembuatan turap jalan-jalan itu sekitar 2 miliar. Itu kalau saya di sini bikin musrembang itu nanti jatuhnya 5 tahun di depan baru dijadiin begitu ya. Sampai sekarang turap kali saya itu dari tahun 2009 sampai sekarang belum diturap-turap tuh kali begitu ya. Jadi saya harap kalau yang di DPR RI lebih tinggi kan ya, jadi tolong diawasi untuk yang ke bawah-bawahnya biar itu sampai ke masyarakat, biar ada apa itu namanya ya, ada rasanya. Lah iya begitu Pak. Iya endah. Baik, terima kasih untuk Ibu Mul. Ketua RT berapa Bu? RT 2. Oke, siap. Karena saya yang merasakan di bawah, bapak-bapak ini belum tentu jumlah penduduk ada berapa, belum tentu tahu. Jangan-jangan Pancasila juga nggak hafal ya. Undang-undang aja nggak tahu. Perlu diuji nggak Bu? Perlu diuji
nggak hafal nggak Pancasila? Undang-undang dasar aja belum hafal, jangan-jangan seperti itu. Siap. Itu kan? Iya. Ya, terima kasih buat Ibu Mul atas pertanyaannya.